Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Anak-anak semuanya udah pada sarapan belum? Sudah Pak. Sudah ya. Nah anak-anak semuanya, sarapan itu penting bagi tubuh kita, terutama untuk meningkatkan konsentrasi kita dalam belajar. Nah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, Bapak mau ambil absen terlebih dahulu ya. Bagi namanya yang terpanggil, silahkan bilang hadir ya. Anggun Mayang Sari, Ada Pak. Dewi Putri, Ada Pak. Tania Angela, Ada Pak. Mama Rian. Ada. Mama Rian hadir ya. Baik, semuanya hadir ya. Nah, Bapak mau bertanya nih, apakah masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan Anggun. Apa pembelajaran kita minggu lalu? Wah, ternyata Anggun tidak ingat ya. Baiklah, Bapak ingatkan kembali ya. Pembelajaran kita minggu lalu terkait tentang perubahan iklim dan ekosistem. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari materi baru. Nah, materi kita yang pertama itu adalah, nah untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang lapisan bumi dan bencana alam. Bencana alam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu untuk mengetahui apa saja lapisan penyusun struktur bumi kita ini. Yang kedua untuk mengetahui mengenali salah satu lapisan bumi kita yaitu lapisan hidrosfer. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengetahui struktur gunung berapi dan bencana alam lainnya yaitu gempa bumi, tsunami dan cara dan tindakan penanggulangannya pada saat dan setelah terjadinya bencana. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak mau bertanya nih, Ananda pernah melihat bagaimana bentuk bawang? Ya, silakan Anggun. Bagaimana bentuk bawang tersebut? Nah, benar ya. Bawang tersebut berlapis-lapis, ada inti dalamnya, inti tengahnya, dan kulitnya. Sama halnya dengan bumi kita ini. Bumi kita ini tersusun dari berbagai lapisan. Mulai dari inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Nah, Anda semuanya, bumi itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama itu kerak bumi, yang kedua mantel bumi, yang ketiga inti luar, yang terakhir adalah inti dalam. Nah, Bapak jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu kerak bumi. Nah, kerak bumi itu merupakan lapisan pertama dari lapisan terluar dari bumi kita ini. Lapisan terluar ini tempat kita berpijak ini. Nah, lapisan kerak bumi ini, lapisan kerak bumi ini merupakan lapisan tertipis dari lapisan-lapisan bumi lainnya. Ketebalannya itu hanya 1 sampai 40 km saja. Nah, pada lapisan kerak bumi ini terdapat yang namanya proses endogen. Nah, proses endogen merupakan proses yang menyebabkan terbentuknya struktur permukaan bumi karena adanya energi dari dalam bumi. Nah, selanjutnya adalah mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan kedua dari setelah kerak bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan 2.900 km. Wah, sangat tebal ya. Kemudian lapisan mantel bumi ini merupakan juga disebut dengan lapisan astenosfer, yakni yang berfungsi sebagai lapisan yang melindungi inti dalam bumi. Nah,
lapisan inti dalam bumi merupakan lapisan yang paling dalam dari bumi kita ini. Dan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu inti luar dan inti dalam. Nah, inti luar ini tersusun dari besi dan nikel. Pada inti luar ini suhu di dalam inti luar tersebut berkisar 4.000 sampai 5.000 derajat Kelvin. Nah, selanjutnya inti paling dalam bumi, yaitu inti dalam bumi. Inti dalam bumi tersusun dari berbagai unsur-unsur yang membentuknya, seperti besi, nikel, aluminium dan lain-lainnya. Nah, sudah paham ya Anda semuanya? Ada sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, tidak ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu litosfer. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan litosfer. Nah, litosfer merupakan lapisan pembentuk dari kulit bumi kita ini. Nah, lapisan litosfer tersebut terdiri dari bebatuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, lapisan litosfer ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu lapisan sial atau silika aluminium, dan yang kedua merupakan lapisan sima atau silika magnesium. Nah, lapisan sial ini juga terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu lapisan kerak benua, dan yang kedua merupakan lapisan kerak samudra. Nah, penyusun utama dari lapisan litosfer ini adalah batuan yang terdiri dari campuran mineral sejenis ataupun tidak sejenis, dan yang terikat berupa cair ataupun berupa padat. Nah, induk dari penyusun utama dari batuan litosfer ini adalah magma. Magma sendiri adalah batuan cair pijar yang bersuhu tinggi dan yang terdapat di bawah kerak bumi. Nah, ini merupakan magma. Nah, magma akan mengalami beberapa proses perubahan menjadi berbagai jenis batuan, seperti batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, apakah Anda semuanya sudah paham? Nah, sudah ya. Materi selanjutnya adalah hidrosfer. Nah, Bapak mau bertanya nih, ada yang tahu tidak apa itu hidrosfer? Ya, silakan Anggun, apa itu hidrosfer? Apa? Lapisan cair permukaan bumi. Nah, benar ya, lapisan hidrosfer merupakan lapisan air dari permukaan bumi kita ini. Nah, coba perhatikan ke depan ya. Lapisan hidrosfer ini juga erat dengan kaitannya dengan siklus hidrologi. Nah, ada yang tahu siklus hidrologi? Wah, sepertinya belum tahu ya. Siklus hidrologi merupakan siklus perputaran air yang terjadi di permukaan bumi kita ini. Nah, Bapak jelaskan ya. Siklus hidrologi itu diawali dengan terjadinya penguapan air di permukaan bumi, di seluruh permukaan bumi kita ini. Yang mulai dari laut, danau, sungai, maupun di yang ada di permukaan tumbuhan. Nah, dari penguapan tersebut ada juga namanya istilahnya evaporasi. Evaporasi tersebut yaitu merupakan penguapan air yang disebabkan oleh cahaya matahari. Kemudian terbentuklah uap-uap air. Itulah yang dinamakan dengan evaporasi. Nah, tadi juga Bapak juga menyebutkan tidak hanya dari lautan, sungai, dan danau, namun ada juga yang menguap dari tumbuhan. Nah, air yang menguap dari tumbuhan tersebut dinamakan dengan transpirasi. Nah, tahap selanjutnya sebelumnya Bapak hapus ini dulu ya. Nah, setelah terjadinya penguapan dari seluruh air dari seluruh permukaan bumi kita ini, selanjutnya uap air tersebut
naik menuju atmosfer bumi. Nah, setelah naik, uap-uap air tersebut akan membentuk awan seperti ini. Nah, pembentukan uap-uap awan ini disebut dengan kondensasi. Nah, setelah terbentuknya uap-uap awan-awan yang mengandung unsur air tersebut akan menuju ke daratan bumi karena hembusan oleh angin. Nah, setelah tidak terbendung lagi uap-uap air tersebut, maka uap-uap air tersebut akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, hal tersebut disebut dengan presipitasi. Kemudian air yang turun ke bumi tersebut akan kembali lagi ke lautan. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah Bapak jelaskan tadi, nah silakan Dewi sebutkan apa saja siklus dari hidrologia tersebut. Yang pertama evaporasi, lalu transpirasi, kemudian kondensasi, dan terakhir presipitasi, Pak. Nah, benar sekali. Tapi sedikit Bapak luruskan lagi ya. Tahapannya tersebut bukan dari evaporasi ke transpirasi ya, tapi transpirasi dan evaporasi tersebut membentuk kondensasi, kemudian turun menjadi hujan yang disebut juga dengan presipitasi. Nah, pintar ya Dewi. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, tidak ya. Lanjut. Nah, siklus hidrologi tersebut terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada siklus pendek, yang kedua siklus menengah, yang terakhir siklus panjang. Nah, Bapak jelaskan ya. Yang pertama itu ada siklus pendek. Siklus pendek merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Nah, biasanya siklus pendek ini hanya terjadi pada lautan. Siklus pendek tersebut diawali dengan evaporasi yang terjadi di lautan, kemudian uap-uap air yang menguap karena sinar matahari tersebut menuju ke atmosfer, membentuk awan, kemudian atau pembentukan awan kondensasi, kemudian awan-awan tersebut tidak terbawa oleh angin, namun tidak turun menjadi hujan lagi di atas laut lagi dan kembali ke laut lagi, begitu seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan siklus pendek. Nah, selanjutnya siklus menengah. Siklus menengah sama halnya dengan siklus pendek, namun siklus menengah juga disertai dengan transpirasi. Apa tadi transpirasi? Nah, benar ya. Transpirasi merupakan penguapan air dari permukaan tumbuhan. Nah, benar. Permukaan tumbuhan. Nah, evaporasi tersebut juga terjadi di sungai, danau, dan permukaan air yang di permukaan bumi lainnya. Kemudian menguap lagi, membentuk kondensasi dan turun menjadi presipitasi, lalu kembali lagi ke lautan. Nah, air-air tersebut pergi menuju lautan melalui sungai, selokan, dan juga air tanah. Nah, selanjutnya, yang terakhir, siklus panjang. Siklus hidrologi panjang sama halnya dengan siklus menengah, namun siklus panjang tersebut siklusnya yang merupakan siklus yang paling kompleks. Kenapa paling kompleks? Karena setelah uap air tersebut menguap karena matahari, membentuk kondensasi, lalu awan-awan yang ada di lautan tersebut akan terhembus jauh ke permukaan bumi ini. Lalu setelah sampai di permukaan paling tinggi dari permukaan bumi kita ini, lalu awan-awan tersebut akan menurunkan unsur-unsur air tersebut dalam bentuk hujan atau disebut juga dengan presipitasi. Kemudian air hujan tersebut akan bergenang di permukaan bumi yang kita sebut juga dengan danau, sungai, atau selokan yang lainnya. Namun dan juga air tersebut akan menyerap ke tanah
dan membentuk air tanah. Nah, di sini dewannya. Kemudian kembali lagi ke lautan. Begitu seterusnya sepanjang tahun. Nah, sampai di sini sudah paham Anda? Sudah paham ya? Nah, setelah Anda semuanya, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu gunung berapi. Nah, naiknya magma ke permukaan gunung tersebut disebabkan karena adanya erupsi. Nah, erupsi terjadi pada gunung berapi. Magma yang keluar mengalir ke permukaan gunung disebut dengan lava. Gunung berapi memiliki lubang yang cukup curam di bagian puncaknya. Bagian tersebut disebut dengan kawah. Nah, gunung berapi terbentuk jika terdapat dua lempeng saling bertabrakan. Nah, Bapak ilustrasikan di depan. Nah, bisa Anda lihat di sini terdapat dua lempeng saling bertabrakan. Nah, gunung berapi tersebut terbentuk jika salah satu lempengan yang bermassa besar menabrak lempengan yang massanya kecil akan membelok ke bawah lempengan kecil, sedangkan lempengan yang massanya kecil akan berbelok ke atas. Nah, hal ini yang menyebabkan terbentuknya gunung berapi tersebut. Aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung berapi yang dikenal dengan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik merupakan pusat gempa dan berada di sepanjang cincin api Pasifik tersebut. Indonesia terletak dalam cincin api Pasifik. Akibatnya di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang aktif. Nah, erupsi disebabkan karena adanya tekanan gas yang kuat dari dalam bumi, sehingga tekanan tersebut akan mendorong magma menuju keluar. Tekanan gas tersebut akan mendorong magma menuju ke puncak gunung berapi tersebut. Karena adanya magma tersebut bersuhu yang sangat tinggi, berkisar 1200 derajat Celcius, sehingga akan menyebabkan batuan-batuan di sekitar magma tersebut juga ikut meleleh. Material yang dikeluarkan oleh gunung api tersebut berbeda-beda berdasarkan material tersebut bisa berupa padat, cair dan bisa juga dalam bentuk gas. Nah, gunung api tersebut berbeda-beda tergantung dengan bentuknya. Bentuk jenis-jenis dari gunung berapi tersebut ada 3. Yang pertama itu gunung berapi strato, yang kedua gunung api mar, yang ketiga gunung berapi berbentuk perisai. Nah, gunung berapi strato mempunyai bentuk yang kerucut. Nih, gunung berapi strato berbentuk kerucut dan curam, dan luas yang terdiri atas banyak lapisan lava yang terbentuk dari aliran lava yang berulang-ulang. Lava dapat mengalir melalui sisi kerucut. Sifat letusan gunung ini sangatlah keras. Yang kedua, gunung api mar. Gunung api mar terbentuk karena letusan gunung berapi mar terbentuk karena letusan tetapi tidak terlalu kuat dan hanya terjadi sekali sehingga menghasilkan kawah yang menyerupai danau. Yang terakhir, gunung berapi berbentuk perisai. Terbentuknya gunung berapi bentuk perisai ini terbentuk karena lava yang cair dan tekanan yang rendah, berbentuk landai dan aliran lava panas dari saluran tengah. Daerah persebaran magma luas serta proses pendinginan dan pembekuannya pelan. Frekuensi letusannya sedang dan pelan dengan jumlah cairan lava yang banyak. Nah, untuk materi yang gunung berapi ini, Bapak akan membagi yang ada semua dalam 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Anggun Mayasari dan Dewi Putri. Kelompok 2 terdiri dari Tania Angela dan Muhammad Rian. Nah, untuk pengerjaan kelompok tersebut, Bapak akan membagikan KPD-nya ya. Untuk kelompok 1 silakan kerjakan. Kelompok 2 silakan kerjakan.
Silakan pahami dan baca materi tersebut. Kemudian isi jawaban tersebut. Bapak beri waktu 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Nah, sudah 15 menit berlalu. Untuk LKPD-nya mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, untuk soal pertama, coba kelompok 1, Anggun silakan jawab bentuk gunung dari gambar nomor 1 ini. Apa bentuk gunungnya? Mar. Bentuk mar. Nah, benar ya. Bentuk gunung pertama itu adalah mar. Nah, lanjut bentuk gunung kedua. Silahkan Dewi. Apa bentuk dari gunung tersebut? Strato, Pak. Strato? Ya. Nah, salah ya. Bentuk dari Bapak luruskan. Bentuk gunung dari gambar kedua tersebut adalah termasuk juga mar, karena bentuknya tidak terlalu curam dan terdapat kawah di puncaknya. Nah, soal yang ketiga, silakan Anggun lagi kelompok 1. Apa bentuknya? Strato, Pak. Strato. Nah, benar ya. Ini Bapak hapus dulu. Bentuk gambar yang ketiga itu adalah strato. Nah, pintar. Lanjut, gambar keempat. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan, apa bentuk dari gunung tersebut? Mar, Pak. Bentuk gunung mar. Nah, benar ya. Yang gambar keempat tersebut merupakan bentuk gunung tipe mar. Nah, selanjut. Ini 2 soal terakhir. Bagi yang menjawab benar akan Bapak berikan hadiah ya. Coba rebutan ya. Untuk gambar kelima, silahkan. Siapa? Dewi, Pak. Ya, silahkan. Dewi, dari kelompok 2. Perisai, Pak. Nah, benar. Bentuk gunung tersebut adalah bentuk gunung perisai. Nah, soal terakhir. Rebutan. Siapa yang mau menjawab? Aku, Pak. Ya, silakan kelompok 1, Anggun. Strato, Pak. Nah, benar. Pintar. Nah, selanjutnya. Nah, Anda semuanya, mungkin materi kita hanya itu hari ini. Baiklah, ada yang tahu apa saja manfaat kita mempelajari materi ini? Tidak ada yang tahu ya. Baiklah, Bapak sebutkan manfaat untuk kita mempelajari materi ini adalah agar kita tahu dan mengerti apa saja dari bentuk-bentuk dari lapisan bumi kita ini, terus dan mempelajari juga bagaimana bentuk dari lapisan litosfer dari permukaan bumi kita ini. Kemudian kita juga dapat mengetahui bentuk-bentuk dari gunung-gunung yang ada di bumi kita ini. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah lapisan bumi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah lapisan inti dalam, yang kedua inti luar, yang ketiga mata bumi, yang terakhir adalah kerak bumi. Nah, kerak bumi tersebut juga disebut dengan litosfer. Setelah itu, litosfer juga ada yang dinamakan dengan hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air permukaan dari bumi kita ini. Hidrosfer juga erat kaitannya dengan siklus hidrologi. Nah, selanjutnya pada litosfer juga terdapat bentuk kulit bumi, yaitu bentuk gunung berapi dan perbukitan yang lainnya. Nah, sudah jelas ya Nanda? Sampai di sini sudah paham ya? Baik, untuk tugas minggu depan silakan Anda kerjakan latihan halaman 95 sampai 98 di buku PR-nya masing-masing. Nanti akan dikumpulkan di minggu depan ya. Kita minggu depan akan membahas terkait tentang tsunami dan bencana alam lainnya. Nah, terima kasih bagi siswa-siswa Bapak yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini.
Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.